Beralasan minta transparansi pembangunan jalan, seorang pria malah melakukan aksi perusakan jalan yang baru dibangun di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya jalan yang dibangun dengan dana APBD itu pun rusak hingga pembuatan jalan harus diulang. Menggunakan motor seorang warga, Agus Sutrisno, sengaja melintas sambil memaki di jalan yang baru dibangun di Desa Palon, Jepon, Blora. Akibatnya, cor basah yang baru dibuat hancur. Tak hanya itu, pelaku juga melepaskan amarahnya pada beberapa pria yang berada di pos jaga. Diduga aksi pelaku ini sebagai protes dan meminta transparansi pembangunan jalan kabupaten tersebut. Akibatnya, pihak penggarap proyek mengalami kerugian dan melaporkan aksi ini ke Polres Blora. Kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin, saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Ya, yang saya laporkan tentu yang dari pertama tentang dropping material, dia sempat stop terus. Usai insiden perusakan, pembangunan proyek jalan tetap dilanjutkan dengan menyelesaikan kontrak kerja pembangunan jalan sepanjang 500 meter. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, warga panik akibat rumah yang dijadikan usaha laundry terbakar di Jalan Papangkoraya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Api melalap rumah warga berlantai 2 yang dijadikan sebagai usaha laundry di Jalan Papangkoraya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api cepat membesar di tengah permukiman padat membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak butuh waktu lama, 17 unit mobil damkar datang ke lokasi dan berusaha melokalisir agar tidak terjadi perampatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin cuci. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasusnya sudah ditangani Polsek Tanjung Priuk. Asap mengepul dari ruko yang dijadikan kantor cabang 2 bank milik pemerintah di Jalan Pahlawan Revolusi, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Petugas pemadam terpaksa membuka paksa pintu ruko untuk bisa menjangkau titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga asap tersebut berasal dari korsleting pada aliran listrik bangunan tersebut. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga api bisa dijinakkan petugas. Pemirsa, harga cabai terus naik di awal Ramadan dan terus mengalami kenaikan, bahkan hari ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan dari jurnalis kami, Kea Dela Rosa. Pemirsa, pantauan harga sembako di awal bulan suci Ramadan ini terpantau naik. Di tempat saya berdiri saat ini di Pasar Kebayoran Lama, harga cabai meroket hingga Rp120.000 per kilogram. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa jenis cabai yang naik harganya pada hari ini, yakni harga cabai rawit merah menjadi Rp120.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting merah yang hanya Rp30.000 sekarang menjadi Rp40.000. Dan untuk harga cabai hijau juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 yang sebelumnya hanya Rp30.000. Dan informasi yang kami dapatkan dari para pedagang bahwa harga cabai ini naik dikarenakan selain curah hujan tinggi, juga beberapa petani memilih untuk libur sebelum Ramadan sehingga pasokannya berkurang namun permintaannya terus menambah. Dan tentunya ini dikeluhkan juga oleh pedagang sebab omset mereka turun dikarenakan daya beli yang rendah, sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk kembali menstabilkan daya jual beli dan juga menstabilkan harga sembako. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, tak percaya anaknya ikut dalam aksi balap liar saat Ramadan. Sejumlah orang tua histeris hingga pingsan saat tahu anaknya diamankan di Polres Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi juga mengancam akan mempidana para pelaku balap liar jika mengulangi perbuatannya. Ratusan pelaku dan penonton yang tertangkap dalam razia balap liar di kawasan Jalan Arteri, Porong Sidoarjo digelandang dengan berjalan kaki ke Polres Sidoarjo.
Ratusan remaja yang masih di bawah umur ini pun lalu dipertemukan dengan orang tua untuk sungkem dan meminta maaf. Isak tangis pecah, bahkan sejumlah orang tua tampak shock hingga pingsan setelah tahu anaknya terjaring dan diamankan polisi karena ikut dalam aksi balap liar. Sejumlah orang tua mengaku tak tahu anak mereka keluar rumah untuk ikut atau sekedar menyaksikan aksi balap liar. Polisi pun tegas menyatakan akan memproses para remaja jika tetap mengulangi perbuatannya. Karena pelaku balap liar itu beda dengan tilang, itu dipidana, di penjara Bapak Ibu. Dan mirisnya lagi, ketika orang tua membelikan motor, mengizinkan, itu masuknya mid flagger, turut serta, bisa dipidana juga Bapak Ibu. Petugas mengaku sengaja mempertemukan orang tua dengan para remaja yang terjaring agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang wanita warga negara asing mengamuk di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Wanita tersebut mengamuk karena merasa terganggu suara tadarusan dari speaker masjid. Video amatir memperlihatkan seorang wanita warga negara asing mengamuk saat mendatangi musola di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bule tersebut berteriak mengeluarkan kata-kata kasar di depan salah satu musola ketika warga sedang bertadarus malam hari menggunakan pengeras suara. Ia merasa terganggu dengan suara pengajian dari musola. Sejumlah warga pun berusaha menghalangi hingga terjadi keributan. Tapi kalau ini kami merespon harus cepat, karena ini terkait dengan ibadah dan akidah kami sebagai masyarakat yang tentu mayoritas Muslim di Gili Trawangan. Warga pun meminta pihak imigrasi untuk mendeportasi atau memulangkan bule perempuan tersebut karena dinilai tidak menghargai agama dan budaya setempat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri harus selalu kompak dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun di Tangerang, Banten, suami istri justru membegal taksi online di pintu keluar tol Karangtengah. Seorang pria ditangkap polisi di dekat rumahnya Parung Koret, Karangtengah, Kota Tangerang. Pelaku merupakan begal taksi online di Karangtengah. Pelaku lain ternyata istrinya dan ditangkap di rumahnya. Kedua pelaku merencanakan pembegalan sehari sebelumnya. Istri pelaku sebelumnya mengajak sopir taksi online menginap di penginapan di Jakarta Barat. Seolah dipergoki pelaku pria, lalu menganiaya korban. Kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.